Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-fudhala, para peserta kajian akidah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah, peserta kajian akidah yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah kita dari kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang merupakan kitab syarah kitab penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sekarang kita sampai di halaman 60 ya. Di halaman 60 sebagaimana yang saya share di layar Zoom ini ya. Di sini ada sedikit kesalahan dari orang-orang yang menafsirkan ya kalimat la ilaha illallah. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang keliru menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ya, yaitu eh, mereka menafsirkan atau menjelaskan kalimat la ilaha, ya, la ilaha, ilah itu diartikan ya bahwasanya yang mampu untuk menciptakan, ya, yang mampu menciptakan, ya, wal ilah al qadir alal alal ikhtira'i, alal ikhtira'i, ya, al ikhtira'i, yang mampu ya menciptakan atau mengadakan, ya. Jadi itu mereka menafsirkan makna atau menjelaskan makna ilah. Artinya yang mampu, zat yang mampu menciptakan, yang memiliki kekuatan untuk mengadakan atau menciptakan. Sehingga kalau tafsirannya demikian, ilah itu berarti yang mampu atau zat yang mampu menciptakan, berarti makna la ilaha illallah artinya la qadira alal ikhtira'i, ya, illallah. Tidak ada yang mampu mengadakan atau menciptakan kecuali Allah. Ya, itu eh, konsekuensinya ya dari makna la ilaha illallah. Ya, sehingga tauhid itu menurut mereka adalah, ya, tauhid menurut mereka engkau mengesahkan Allah, bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang mesti disembah. Ya, satu-satunya, maaf, satu-satunya zat, ya, Allah itu satu dalam zatnya, ya, yang tidak ada sama dengan zat Allah. Allah itu satu esa dalam perbuatannya yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatannya. Ya, Allah itu satu dalam sifatnya, sifat-sifatnya yang tidak ada sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Itu menurut mereka. Ya, satu dalam zatnya yang tidak ada zat yang sama dengan Allah, satu dalam perbuatan-perbuatannya atau esa dalam perbuatan-perbuatannya yang tidak ada sekutu baginya bagi perbuatan-perbuatannya, dan Allah itu esa atau satu dalam sifat-sifatnya yang tidak ada sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid menurut mereka. Ya. Namun mereka tidak mengatakan bahwasanya Allah itu esa dalam ibadah kepadanya. Ya, namun mereka tidak mengatakan Allah itu esa dalam ibadah kepadanya. Ya, ini yang sehingga disinilah mereka eh, keliru ya, sangat keliru dalam menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Padahal yang benar adalah bahwasanya mereka harus mengatakan bahwasanya Allah itu esa dalam ibadah kepadanya. Artinya manusia dikatakan bertauhid kalau beribadah hanya kepada Allah itu. Jadi itu pokoknya ya, yaitu harus esa dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Itu ini yang sebenarnya ya. Ya. Kalau seandainya makna la ilaha illallah itulah tidak ada yang mampu menciptakan melainkan Allah. Kalau itu yang ditafsirkan makna la ilaha illallah, maka tentu orang-orang Quraisy musyrik Mekah di zaman Nabi itu tentu mereka tidak mengingkari Rasulullah SAW, tidak menentang dakwah Rasulullah SAW, dan sungguh mereka pasti beriman dan membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Kalau seandainya diartikan demikian, diartikan kalimat la ilaha illallah itu la qadira alal ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan melainkan Allah, maka sungguh orang-orang Quraisy tidak akan menentang dakwah Rasulullah, dan sungguh mereka pasti beriman kepada Nabi dan mereka membenarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Lianna Quraisyan taqul la khaliqa illallah. Karena orang-orang Quraisy Mekah, musyrik Mekah, mereka mengatakan tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Jadi orang-orang Quraisy sebenarnya mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi selain Allah, kecuali Allah. Ya, tidak ada yang menciptakan apa namanya segala-galanya melainkan Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya melainkan Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy Mekah mereka mengakui demikian. Ya, mengakui demikian. Berarti berarti kalau demikian berarti apa bedanya dengan penafsiran tadi itu, bahwasanya la ilaha illallah itu tidak ada yang memiliki kemampuan menciptakan melainkan Allah. Jadi mirip dengan penafsirannya atau dengan pengakuannya orang-orang kafir Quraisy Mekah. Iya, iya. Kemudian bahkan penafsiran atau keyakinan orang-orang Quraisy Mekah itu lebih 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 kuat ya, lebih tepat dibandingkan ya penafsiran eh, sebagian kaum muslimin yang mengatakan tidak ada yang mampu menciptakan melainkan Allah. Iya, ya, yang mana yang eh, lebih kuat tafsirannya? Iya, lebih tepat tafsirannya. Ya, atau yang lebih utama penafsirannya. Yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, atau tidak ada yang mampu menciptakan melainkan Allah. Tentu yang lebih eh, tepat penafsirannya ya, atau yang lebih tinggi penafsirannya adalah tidak ada yang menciptakan selain Allah, daripada tidak ada yang mampu menciptakan. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengatakan tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Sedangkan sebagian kaum muslimin ada yang menafsirkan tidak ada yang mampu menciptakan. Ya, kalau kita perbandingkan mana yang lebih apa namanya tepat ya apa namanya penafsirannya.
Ya, lebih bagus penafsirannya, lebih mengena penafsirannya. Ya, maka tentu yang mengatakan tidak ada menciptakan itu lebih kuat dibandingkan atau lebih tinggi penafsirannya dibandingkan yang tidak ada yang mampu atau tidak ada yang mampu menciptakan. Kenapa demikian? Karena kata tidak ada yang mampu atau kata yang mampu itu ya, yang mampu itu bisa saja dia mengerjakan, melakukan, bisa saja dia tidak melakukan. Ya, itu kalau kata-kata mampu tidak, ya itu tidak ada yang mampu menciptakan. Iya. Jadi kata-kata mampu ini bisa saja dia mengerjakan, bisa saja tidak mengerjakan. Tapi kalau kita katakan tidak ada yang menciptakan, nah kalau menciptakan pasti Allah Subhanahu wa taala mencipta, maka pasti Allah melakukannya. Maka tentu Allah merealisasikan kemampuannya itu. Iya, dengan menciptakan. Sehingga dalam kitab ini dikatakan tauhidul musyrikin khairun min tauhidi haula'il mutakallimin al-muntasibina lil Islam. Sehingga ya tauhidnya orang-orang musyrik Mekah itu lebih baik daripada tauhidnya orang-orang yang sebagian yang mengaku kepada Islam. Ya, yang mengaku Islam tetapi tafsirannya tentang tauhid itu lebih jelek dibandingkan tafsiran daripada orang-orang musyrik Mekah. Ya, itu. Ya, ya. Jadi tauhid yang dibawa oleh para rasul, ya. Jadi tauhid yang dibawa oleh para rasul, ya, itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Malakum min ilahin ghairi." Ya, surah Al-Ayat 39. Ya, tidak ada bagi kalian ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun ya bagi kalian dari Tuhan ya al-ilah ilah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilah ya atau Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Ya, jadi ilah yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa wa taala. Ya, itu. Jadi itulah misinya para rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, menyembah hanya kepada Allah. Dan itulah eh, yang para rasul hingga Rasulullah SAW mengajak orang-orang kafir musyrik Mekah untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, padahal orang-orang musyrik Mekah itu meyakini bahwasanya yang menciptakan itu Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menguasai selain Allah. Tetapi kenapa mereka masih dicap sebagai seorang musyrik oleh Allah dan Rasulnya karena mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka masih beribadah kepada patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Artinya mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatal Islam azakumullah. Sekali lagi ya sangat tidak benar kalau ada sebagian ya dan itu ada sebagian kaum muslimin orang-orang yang menggunakan akalnya dalam apa namanya dalam menetapkan masalah akidah, masalah tauhid itu bertumpu kepada akal semata, tidak mau bertumpu kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka pun melakukan kesalahan yang fatal dalam menafsirkan kalimat atau menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi tidak benar ya jika ada atau kaum muslim sebagian kaum muslimin yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah tidak ada yang mampu menciptakan atau mengadakan melainkan Allah. Inilah penafsiran yang keliru, yang sangat keliru, ya, penafsiran yang tidak benar. Ya, yang benar adalah tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian? Ya, karena orang-orang musyrik Mekah terdahulu mereka mengakui seperti tadi Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha
pengatur segala-galanya, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang sama dengan ciptaan Allah, tetapi mereka tetap dicap sebagai dihukum sebagai orang musyrik kafir karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka masih beribadah masih menyembah, masih meminta, memohon kepada berhala-berhala mereka yang mereka buat-buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Demikian. Ya, saya lanjutkan. Ya, di sini disebutkan banyak penulis-penulis buku ya. Ada penulis-penulis buku dari kaum muslimin yang mana mereka itu berbicara tentang masalah tauhid itu hanya pada batasan tauhid biasanya. Ya, tauhid rububiyah. Artinya tadi Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah memberi segala-galanya, Allah Maha Penjaga. Hanya berkisar masalah tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah adalah tauhid yang kita mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menciptakan dan seterusnya. Itu namanya tauhid rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah kesalahan yang sangat besar jika tauhid itu hanya dibatasi pada tauhid rububiyah. Ya, dan sebenarnya kita berkewajiban untuk ya menanamkan di dalam hati-hati kaum muslimin yaitu tauhid uluhiyah ya melebihi daripada sekedar tauhid rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu harus lebih ya banyak ya lebih intens kita menanamkan ke dalam hati-hati kaum muslimin dari sekedar menanamkan tauhid rububiyah. Ya, kenapa? Karena tauhid uluhiyah inilah tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Tujuan diturunkannya kitab-kitab sampai Al-Quran, ya, tujuan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya, dalam uluhiyah kepadanya. Bukan sekedar Allah dalam rububiyah. Ya, sebagaimana tadi kalau rububiyah, tauhid kita mengisahkan Allah dalam segala perbuatannya. Berarti apa bedanya dengan tauhidnya orang-orang kafir musyrik Mekah? Sama berarti. Mereka juga meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah satu-satunya yang menghidup dan mematikan. Kalau kita apa bedanya? Ya ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, Syekh Utsaimin beliau mengatakan sangat disayangkan. Ada sebagian para penulis-penulis buku yang mereka hanya memfokuskan pada tauhid rububiyah, tapi mereka meninggalkan pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Ya. Kenapa sangat disesalkan? Karena tauhid rububiyah itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya selama dia tidak sombong. Ya, ya jadi bayangkan orang-orang musyrik Mekah saja tidak, ya orang-orang musyrik Mekah saja, ya mereka tetap masih mengakui tauhid rububiyah, masih mengakui Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengadakan, yang menguasai, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Mereka masih meyakininya sampai akhir hayat mereka. Iya, ya jadi tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah ini. Iya. Kenapa demikian? Tauhid rububiyah itu tidak diingkari karena ini sudah fitrah manusia, ya. Karena sudah menjadi fitrah manusia, manusia itu pasti meyakini bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin tidak ada. Kita lihat bagaimana penciptaan langit dan bumi, ya begitu luasnya yang manusia tidak mampu untuk mengukur keluasannya, ketinggiannya, kedalamannya, ketinggiannya dan seterusnya. Ya bagaimana penciptaan matahari yang luar biasa, Ini kualitasnya apa nih? ya. Maka manusia secara fitrahnya, secara nalurinya, secara akalnya, mereka mengaku bahwa pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, berarti yang menciptakan ini adalah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ya, karena begitu hebatnya, begitu sempurnanya, begitu menakjubkannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk diri kita, ya. Tidak mungkin kita ada tanpa ada yang menciptakannya, ya, tanpa ada yang menciptakannya.
Ya. Jadi ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Sekali lagi, ya, eh, secara naluri, secara fitrah manusia, secara akal sehat manusia itu sudah pasti mengakui bahwasanya tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Tidak ada yang mengatur seluruh alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, siapa yang menyembah selain kepada Allah, ya ini yang perlu digarisbawahi, maka karena secara naluri manusia itu pasti mengakui tentang keesaan Allah dalam segala perbuatannya di alam semesta ini, maka siapa yang menyembah selain kepada Allah, siapa yang beribadah selain kepada Allah, maka tentu dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, bukan fitrahnya, karena fitrahnya itu lurus, tetapi dia hawa nafsunya yang telah menguasai dia, sehingga apa? Sehingga dia pun memalingkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi memalingkan ibadah kepada yang selainnya. Itu yang terjadi. Ya, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah tempat-tempat, ya, ada yang menyembah ini dan itu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah jin, ya, ya. Itu sudah berarti dia dirinya telah dikuasai namanya hawa nafsunya, dia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau fitrahnya tidak, karena fitrah itu dia lurus, ya. Bahkan ada yang menyembah hawa nafsunya, ya. Bahkan dia ada yang menyembah hawa, artinya menyembah hawa itu memperturutkan hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan eh, apa namanya obsesi seseorang terhadap harta benda seperti dinar dan dirham. Dinar ini adalah mata uang emas yang terbuat dari emas, dan dirham adalah mata uang perak, itu sebagai hamba, hamba dinar dan hamba dirham. Iya. Kenapa? Ya karena dia artinya lebih memperturutkan hawa nafsunya untuk, ya, menguasai daripada dinar dan dirham ini, meskipun dia telah menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dinar dan dirham, atau dia disibukkan dengan harta benda lalu lupa kepada Allah, maka dia seolah-olah menyembah sebagai penyembah bagi harta benda itu. Intinya adalah siapa yang berpaling dari beribadah kepada Allah, dari ajaran Allah, hukum-hukum Allah, lalu dia lebih memfokuskan pada hal-hal tersebut seperti harta benda berupa dinar dan dirham, maka seolah-olah dia telah menjadi budak, menjadi hamba bagi harta benda. Ya, begitu. Ya, maka disebutkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, orang yang menjadikan apa namanya? Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hawa nafsu terhadap harta benda, hawa nafsu terhadap kekuasaan, hawa nafsu terhadap segala-galanya, sehingga mereka pun menghalalkan segala cara, sehingga mereka pun berpaling dari jalan Allah, sehingga mereka pun tidak beribadah kepada Allah, atau mereka melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala untuk meraih atau untuk apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, ya, sehingga dia pun seolah-olah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang harus mereka. Ya, sehingga di sini ikhwatal Islam azakumullah, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang secara umum, secara umum, ya, itu juga tergolong daripada kesyirikan. Secara umum, ya, bukan secara khusus. Ya, secara umum tergolong dari kesyirikan. Iya, kenapa demikian? Karena tadi berdasarkan tadi ayat yang tadi itu, mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu untuk berbuat maksiat, hawa nafsu untuk menjadikan harta benda dan seterusnya, sehingga dia merupakan Allah, tidak mengikuti syariat Allah. Berarti kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran
dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu secara umum itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Sehingga, ya itu secara umum ya. Adapun secara makna khusus, ya kesyirikan itu ada, ya adapun kemaksiatan secara khusus itu terbagi menjadi empat. Ya, ada namanya syirik akbar, ada syirik asghar, ada kemak ada dosa, ada dosa kecil. Ya Allah ya Tuhan Ya, ini akan berkumpul dalam rangka mengikuti afwan, dengan suara siapa ini? Ya, jadi kemaksiatan secara khusus ya biar ditinjau dari makna khusus, maknanya secara khusus, maka itu ada empat jenis. Ya, syirik akbar itu kemaksiatan juga namanya. Syirik akbar, ya syirik kecil, asgor juga kemaksiatan juga namanya. Ya, ada yang namanya dosa besar itu juga kemaksiatan juga namanya. Ada dosa kecil juga kemaksiatan. Itu kalau kita mau meninjau kemaksiatan secara khusus, makna secara khusus. Ya, jadi ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hak Allah, ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hak manusia, ya terhadap dirinya sendiri, ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hak orang lain atau makhluk yang lainnya. Jadi ada tiga. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, kemaksiatan itu terbagi menjadi tiga. Ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hak Allah, ya. Ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hak dirinya sendiri. Ada kemaksiatan yang berkaitan dengan hak orang lain atau makhluk yang lainnya. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam pembagian kemaksiatan secara khusus. Ya, jadi di sini ikhwatal Islam azakumullah, ya. Jadi merealisasikan kalimat la ilaha illallah itu, ya mewujudkan kalimat la ilaha illallah itu, ya dalam pengamalan, dalam perbuatan itu adalah perkara yang begitu membutuhkan ya perjuangan, membutuhkan perjuangan. Oleh karena itu sehingga apa namanya, sebagian para salafus saleh ulama terdahulu mengatakan kullu ma'siyatin fahiya nau'un minasyirk. Seluruh kemaksiatan itu adalah bagian daripada kesyirikan. Ya, salah satu jenis daripada kesyirikan. Sebagaimana tadi eh, disebutkan tadi itu. Jadi semua kemaksiatan itu ia tidak artinya secara umum dia adalah bagian daripada kesyirikan. Ya, kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsu. Jadi siapa saja yang memperturutkan hawa nafsu secara umum dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa. Artinya dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oleh karena itu sebagian para salafus saleh juga mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha alal ikhlas. Ya, saya tidak, ya apa namanya, tidak ada sesuatu yang paling sukar saya hadapi melainkan saya menundukkan hawa nafsuku untuk ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menundukkan hawa nafsu itu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada itu perkara yang sangat sulit sekali. Ya, perkara yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Karena apa? Tadi karena kemaksiatan pada hakikatnya secara umum yang kita lakukan sebenarnya bagian daripada kesyirikan dan tentu kita pasti berbuat namanya kemaksiatan kan? Iya, siapa di antara manusia yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Tapi sekali lagi, ya ini ditinjau dari secara umum ya bahwasanya kemaksiatan itu adalah bagian daripada kesyirikan. Ya, bagian daripada kesyirikan meskipun itu tinjauan secara umumnya. Adapun tinjauan secara secara khususnya itu adalah
ada kemaksiatan yang tidak masuk dalam kesyirikan. Ya, karena ada empat tadi itu, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini pembagian secara khusus, ya bukan secara umum. Ya. Wala ya'rifu hadza illa al-mu'min. Ya, jadi pernyataan ya apa yang dikatakan oleh sebagian para salafus saleh tentang tidak ada sesuatu yang sulit saya tundukkan, yang saya kalahkan terhadap nafsuku, melainkan saya berjihad terhadap nafsuku untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini pernyataan ini tidaklah diketahui melainkan hanyalah bagi orang-orang mukmin saja. Ya, maka orang-orang mukmin dia mengetahui hal ini ya karena dia tahu sebenarnya bahwasanya apa namanya keikhlasan itu ya betul-betul hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun berupaya untuk menundukkan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan apalagi dalam kesyirikan itu. Adapun bagi orang yang tidak beriman, ya maka mereka tidak ada eh, kesungguhan untuk menundukkan hawa nafsunya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka adapun orang-orang yang tidak beriman, maka dia tidak eh, apa namanya tidak bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsunya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Karena itu tadi, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kalau betul-betul mereka beriman kepada Allah, maka mereka ya mesti atau maka mereka harus ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan riwayat kisah dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, bahwasanya beliau pernah ditanya, ya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah SAW, pernah ditanya bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan kami itu tidak artinya ketika kami melaksanakan ibadah kami itu konsentrasi ya, fokus dalam beribadah, ya artinya tidak ada yang mengganggunya, ya tidak ada pikiran-pikiran atau hal-hal yang mengganggu mereka dalam beribadah. Itu perkataan orang-orang Yahudi ya yang disampaikan kepada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Mama syaitan biqalbi kharibin. Apa kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas? Apa yang mesti syaitan lakukan terhadap ya hati yang sudah rusak, ya hati yang sudah hancur, ya hati yang sudah rusak. Artinya kenapa mereka tidak terganggu dalam salat-salat mereka? Ya karena hati mereka sudah hancur sebenarnya. Artinya sudah dihancurkan oleh syaitan. Oleh karena itu buat apa syaitan mengganggu lagi? Karena sudah ada lagi tidak lagi celah bagi syaitan untuk mengganggunya karena sudah hancur. Ya adapun hatinya orang mukmin ini masih kuat sehingga syaitan pun berupaya untuk menghalang-halangi kaum muslimin untuk tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi syaitan itu tidak akan mendatangi bangunan yang sudah hancur. Ya, hati yang sudah hancur, maka syaitan tidak lagi mendatangi. Kan sudah hancur, buat apa lagi mendatangi? Dia hanya mendatangi bangunan yang belum hancur, artinya hati yang belum hancur. Itulah hatinya orang-orang beriman. Hatinya orang-orang beriman, mereka upayakan untuk dihancurkan agar untuk dikuasai, agar orang-orang beriman itu mereka kufur kepada Allah, mereka tidak lagi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan Islam, azakumullah. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama tentang masalah ini. Ya, ya. Sehingga pernah ada yang mengadu kepada Nabi, ya, bahwasanya ada seorang yang mendapati dalam dirinya itu seperti ada hal-hal yang mengganjal dalam dirinya sehingga sampai-sampai dia apa namanya tidak 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 mestinya untuk diucapkan hal-hal demikian. Ya, maka apa kata Nabi? Wajib tun, apakah kalian mendapatkan dalam diri kalian? Maka mereka mengatakan iya. Apa kata Nabi? Dzalika shorihul iman. Itulah iman yang mantap. Itu iman yang jelas. Ya, artinya apa? Itu artinya syaitan itu selalu menggoda kita.
ya memberikan keraguan-raguan kepada kita, ya memberikan apa namanya menggoda kita untuk mengkufuri Allah, untuk tidak. Maka ketika ada muncul dalam diri kita dan kita melawannya dan kita katakan ini adalah godaan syaitan dan ini adalah bisikan syaitan, maka itulah iman. Artinya iman kita melawan atas apa ajakan-ajakan syaitan. Ya, adapun orang-orang kafir musyrik ya, umat-umat Yahudi, mereka tidak perlu lagi digoda karena mereka sudah hancur hati mereka. Artinya mereka sudah betul-betul tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa lagi setan mau mengajak mereka kepada kekufuran karena mereka sudah kufur, begitu. Karena mereka sudah lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setan itu sudah menang. Ya, kalau sudah menang buat apa lagi mau dikuasai, kan sudah menang. Maka dia mencari lagi mangsa-mangsa ya yang bagaimana mangsa itu bisa dikalahkan. Nah, itulah orang mukmin, dia berupaya untuk mengalahkan orang mukmin dengan segala cara. Oleh karena itu, seorang mukmin jika mendapatkan dalam hatinya timbul bisikan-bisikan dan dia bisa melawannya, ini adalah bisikan syaitan, ini adalah keraguan-keraguan dari syaitan, maka itulah iman yang soreh, iman yang benar, iman yang nyata, yang mampu untuk mengkanter, untuk mengkat bisikan-bisikan ataupun godaan-godaan dari syaitan. Ya, sekali lagi, dan tidak ada yang bisa mengkanter bisikan-bisikan setan yang mengkat jalannya setan, ya rayuan-rayuan setan, godaan-godaan setan, ya keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh setan itu melainkan hati yang sahih, hati yang murni, hati yang kuat, hati yang beriman, hati yang benar, iman yang benar. Adapun iman yang salah, iman yang tertutupi, iman yang menyimpang, hati yang sudah hancur, maka tentu tidak akan lagi dikuasai oleh, ya, maka tentu tidak perlu lagi dihancurkan oleh setan karena sudah hancur, ya sudah kalah namanya, sudah kalah. Ikhwatal Islam azzakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya masalah ini ya. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan di pekan depan. Ya, silakan siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan kalau mau bertanya, bisa juga lewat room chat. Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ya, dan bisa kita amalkan. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dalam penjelasannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya dan godaan syaitan yang terkutuk dan kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para ikhwah sekalian, para peserta kajian akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan ad-din ini, agama ini dengan penuh keikhlasan dan penuh eh, kesabaran dan istiqomahan seraya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga para siapa saja yang terlibat dalam kesuksesan kegiatan ini, acara ini, para donatur kita, ya semoga Allah memberikan keistiqomahan, berikan kelapangan rezeki-rezeki mereka dan kepada kita semua, dan semoga kita semua mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami akhiri. Syukran lakum jami'an, ya, jazakumullah khairan katsira atas segala kehadirannya, partisipasinya. Saya akhiri dengan membaca. Insya Allah ini ada rekamannya. Saya akan kirimkan rekamannya insya Allah. Mudah-mudahan bisa disimak lagi rekamannya. Yang begitu juga yang tidak sempat hadir pada hari ini, boleh jadi karena kesibukan atau ada uzur-uzur yang lainnya, bisa menyimak lewat rekaman yang kami kirimkan. Tolong rekamannya supaya tidak cepat terhapus ya, maka segera di-download, disimpan di eh, penyimpanan kita masing-masing. Demikian,
Saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.